Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi unit 2 tentang karakteristik dan perbedaan individu untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Salma Nizar Salsabila, yang kedua Salsabila Azahra, yang ketiga Safira Nurfidiana, dan yang terakhir ada Tri Khairunisa. Materi yang akan kami bawakan kali ini yaitu materi 1 pengertian individu, materi 2 perbedaan individu, materi 3 karakteristik individu, dan materi keempat perbedaan menurut ahli. Satu, pengertian individu dipandang dari berbagai sudut pandang. Individu, istilah individu berasal dari kata individera, berarti satu kesatuan organisme yang tidak dapat dibagi-bagi lagi atau tidak dapat dipisahkan. Individu merupakan kata benda dari individual yang berarti orang atau perseorangan menurut Eccles tahun 1975. Pengertian individu. Sejak ratusan tahun sebelum Isa, manusia telah menjadi salah satu objek filsafat, baik objek formal yang mempersoalkan hakikat manusia maupun objek material yang mempersoalkan manusia sebagai apa adanya manusia dan dengan berbagai kondisinya. Sebagaimana dikenal adanya manusia sebagai makhluk yang berpikir atau Homo sapiens, makhluk yang berbentuk atau Homo faber, makhluk yang dapat dididik atau Homo educandum, dan seterusnya. Berbagai pandangan itu membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Bangsa Indonesia menganut pandangan bahwa yang dimaksud manusia secara utuh adalah manusia sebagai pribadi yang merupakan pengejawantahan manunggalnya berbagai ciri atau karakter hakiki atau sifat kodrati manusia yang seimbang antara berbagai segi, yaitu antara segi individu dan sosial, jasmani dan rohani, dan dunia dan akhirat. Keseimbangan hubungan tersebut menggambarkan keselarasan hubungan antara manusia dan dirinya, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam sekitar atau lingkungannya, dan manusia dengan Tuhan. Manusia. Uraian tentang manusia dengan kedudukannya sebagai peserta didik haruslah menempatkan manusia sebagai pribadi yang utuh. Dalam kaitannya dengan kepentingan pendidikan akan lebih ditekankan hakikat manusia sebagai kesatuan sifat makhluk individu dan makhluk sosial sebagai kesatuan jasmani dan rohani, dan sebagai makhluk Tuhan dengan menempatkan hidupnya di dunia sebagai persiapan kehidupannya di akhirat. Pengertian individu. Sifat dan ciri. Sifat-sifat dan ciri tersebut merupakan hal yang secara mutlak disandang oleh manusia, sehingga setiap manusia pada dasarnya sebagai pribadi atau individu yang utuh. Seseorang berbeda dengan orang lain karena ciri-cirinya yang khusus. Itu menurut Webster 743. Individu tidak dapat dibagi atau undivided, tidak dapat dipisahkan keberadaannya sebagai makhluk yang pilah, tunggal dan khas. Menurut Kamus Eccles dan Saddeley, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perorangan, oknum. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa pertumbuhan-pertumbuhan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap-sikapnya.
Yang kedua ada karakteristik individu, ciri dan sifat atau karakteristik bawaan, heredity. Karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan, atau heredity, dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Natur atau nurture merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangan. Menurut KBBI tahun 2008, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan yang membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku budi pekerti atau nilai-nilai karakter mengandung 5 jangkauan, yaitu hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa sekitar, dan alam sekitar. Nilai-nilai karakter yang berhubungan dengan Tuhan, beriman, bertakwa, bersyukur, jujur, berdisiplin, pemaaf, pemurah, penyayang, tawakal, ikhlas, sabar, amanah, beradab, dan lain-lain. Yang berhubungan dengan diri sendiri, bekerja keras, disiplin, berempati, berpikir matang, bersahaja, bersemangat, bertanggung jawab, bijaksana, cerdik, cermat, dinamis, efisien, gigih, produktif, ramah, dan lain-lain. Yang berhubungan dengan keluarga, berpikir jauh ke depan, tertib, pemaaf, pemurah, rela berkorban, serta setia, sabar, rasa kasih sayang, dan lain-lain. Yang berhubungan dengan masyarakat dan bangsa, lugas, sportif, susila, menghargai kesehatan, menghargai waktu, pengabdian, toleran, dan lain-lain. Yang berhubungan dengan alam sekitar, bekerja keras, berpikir jauh ke depan, menghargai kesehatan, pengabdian, mencintai lingkungan. Yang ketiga, perbedaan individu. Manusia cenderung berbeda fisik dan non-fisik. Pembahasan tentang aspek-aspek perkembangan individu dikenal ada 2 hal yang menonjol, yaitu umumnya manusia mempunyai unsur kesamaan dalam pola perkembangan, dan pola yang bersifat umum itu manusia cenderung berbeda fisik dan non-fisik. Individu menunjukkan kedudukan orang perseorangan atau perorangan atau perseorangan. Sifat individu adalah sifat yang berkaitan orang perseorangan. Berkaitan perbedaan individual dengan perseorangan, ciri atau karakteristik orang yang satu berbeda dengan yang lainnya. Dengan kata lain, makna perbedaan individu menyangkut variasi yang terjadi baik variasi aspek fisik maupun psikologis. Perbedaan yang segera dikenali oleh guru terhadap siswanya adalah perbedaan fisiknya seperti warna kulit, tinggi badan, berat badan, bentuk muka, warna rambut, cara berdandannya. Sedangkan perbedaan aspek psikologisnya adalah perilaku malas atau kerajinannya, kepandaiannya, motivasinya, bakatnya, dan sebagainya. Perbedaan kognitif. Menurut Bloom, proses belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah menghasilkan 3 pembentukan kemampuan yang dikenal sebagai taksonomi Bloom, yaitu kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya, kemampuan kognitif merupakan hasil belajar. Hasil belajar dalam hal ini merupakan perpaduan antara pembawaan dengan pengaruh lingkungan. Proses pembelajaran adalah upaya menciptakan lingkungan yang bernilai positif, diatur dan direncanakan untuk mengembangkan faktor dasar yang dimiliki oleh anak. Perbedaan dalam kecakapan bahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan individu untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan, kata, dan kalimat yang bermakna, logis, dan sistematis. Kemampuan berbahasa setiap individu berbeda. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh faktor kecerdasan dan faktor lingkungan termasuk faktor fisik, organ untuk bicara. Next. Perbedaan individu, perbedaan kecakapan motorik atau kemampuan psikomotorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi kerja syaraf motorik yang dilakukan oleh syaraf pusat otak untuk melakukan kegiatan. Kegiatan ini terjadi karena kegiatan kerja syaraf yang sistematis. Alat indera menerima rangsangan. Rangsangan tersebut diteruskan melalui syaraf sensoris ke syaraf pusat otak untuk diolah. Dan hasilnya dibawa oleh syaraf motorik untuk memberikan reaksi dalam bentuk gerakan-gerakan atau kegiatan. Dengan demikian, ketetapan kerja jaringan syaraf akan menghasilkan suatu bentuk kegiatan yang tetap sesuai antara rangsangan dan responnya. Kerja ini akan menggambarkan tingkat kecakapan motorik. Perbedaan latar belakang. Latar belakang individu dapat dipengaruhi oleh faktor dalam dan luar. Faktor dari dalam misalnya kecerdasan, kemampuan, bakat, minat, emosi, perhatian, kebiasaan bekerja sama, dan kesehatan yang mendukung belajar. Anak-anak juga berbeda dipandang dari segi latar belakang budaya dan etnis. Motivasi untuk belajar berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Perbedaan latar belakang yang meliputi perbedaan sosioekonomi, sosiokultur amat penting artinya bagi perkembangan anak. Akibatnya anak-anak pada umur yang sama tidak selalu berada pada tingkat kesiapan yang sama dalam menerima pengaruh dari luar yang lebih luas. Lanjut. Perbedaan dalam bakat. Bakat adalah kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Bakat dapat juga diartikan sebagai kemampuan dasar yang menentukan sejauh mana keberhasilan seseorang untuk memperoleh keahlian atau pengetahuan tertentu bila mana seseorang diberi latihan-latihan tertentu. Misalnya, seseorang yang mempunyai bakat numerikal yang baik, bila diberi latihan-latihan akuntansi keuangan akan mudah untuk menguasai masalah akuntansi. Begitu pula sebaliknya. Perbedaan kesiapan belajar. Proses belajar dipengaruhi kesiapan murid. Yang dimaksud dengan kesiapan ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Berkenaan dengan hal itu terdapat berbagai macam taraf kesiapan belajar untuk suatu tugas khusus. Seseorang siswa yang belum siap untuk melaksanakan suatu tugas dalam belajar akan mengalami kesulitan atau malah putus asa. Yang termasuk kesiapan ini ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, inteligensi latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Perbedaan menurut ahli. Menurut Gary 1963, Exendine 1984, 317. Jenis kelamin, manusia, berat badan, tinggi badan, bentuk badan, dan lain-lain. Itu perbedaan fisik, perbedaan sosial, antara lain status ekonomi, agama, kelompok keluarga, suku, dan lain-lain. Perbedaan kepribadian, watak, motif, minat, sikap, pikiran, perilaku, kehendak, dan sebagainya. Perbedaan inteligensi, tinggi, sedang, rendah, sangat mampu, mampu, dan kurang mampu. Perbedaan kognitif, perbedaan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Perbedaan kecakapan bahasa, kemampuan individu dalam berbahasa untuk menyatakan buah pikirannya adalah berbeda-beda.
Perbedaan kecakapan motorik. Kemampuan motorik dipengaruhi oleh kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir. Perbedaan kepandaian di sekolah. Sangat cakap, cakap, kurang cakap, atau sangat pandai, pandai, dan kurang pandai. Perbedaan latar belakang keluarga, baik dilihat dari segi sosial ekonomi maupun sosiokultural individu adalah berbeda-beda, demikian pula lingkungan sekitarnya. Perbedaan bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan dan pemupukan secara tepat.